Di video ini kita akan bahas cara belajar kartu tarot dengan sistem mentorship atau apprenticeship. Karena gue backgroundnya adalah meneliti kartu tarot, jadi gue nggak punya mentor, punyanya pembimbing penelitian saat itu saudara. Jadi nggak punya mentor. Sampai detik ini gue nggak punya mentor, gue nggak pernah apprenticeship juga, dan sampai sekarang juga belum pernah punya mentee atau apprentice. Jadi mungkin kedepannya, mungkin co-researcher, mungkin bermimpi boleh dong ya. Ya siapa tahu kan penelitian soal tarot makin nambah banyak gitu ya kan. Kita sih suka banget gitu ya kan. Cuman ya berharapnya seperti itu kedepannya. Kalau rekan-rekan peneliti mau gabung, ayo kita gabung bikin penelitian bersama. Hubungin gue ya. Yang pertama dulu kita bahas soal mentorship. Nah, mentorship ini ada bisa tanya jawab, bisa diskusi, bisa perkuliahan juga awalnya. Cuman yang namanya mentor itu adalah orang yang ahli di bidangnya, bukan ahli di bidangnya, punya pengalaman di bidang tersebut atau punya pengalaman mengajar di perguruan tinggi. Jadi ini konsepnya mentor nih disatukan, kita samakan suara dulu ya. Nah, ini konsep dari Sigut CCS. Nih ada 4 fase dari mentorship. Yang pertama adalah preparation atau persiapan. Yang kedua adalah negotiation atau negosiasi. Bisa negosiasi materi, bisa negosiasi harga. Yang ketiga adalah enabling growth. Nah, ini bisa mutual nih, siapa yang berkembang. Ini nggak selalu mentinya yang berkembang, kadang-kadang mentornya juga mengalami perkembangan juga. Dan yang keempat adalah closing. Yes, sesi mentorship itu ada endingnya, saudara. Nggak bisa juga sekian abad terus-terusan mentorship nggak kelar-kelar. Nah, yang ini juga suka kelupaan nih. Sesi mentorship ini 2 arah, mutual. Kadang-kadang cuma satu arah, yang mentornya juga ngasih materi, ngasih ujangan. Kadang-kadang nggak selamanya juga mentee yang menerima sepenuhnya. Kadang-kadang mentornya juga mengalami perkembangan. Dan nggak selamanya juga mentor itu menjadi sumber pengetahuan. Nggak selamanya. Gua nggak tahu di Indonesia kayak gimana mentorship tarot, tapi kalau di luar negeri proses mentorship itu ada checklistnya, ada bahan ajarnya, ada lesson plan-nya, ada perencanaannya itu ada, dan testingnya juga ada. Jadi kerangka waktu dengan pengukurannya itu jelas, ada sistem pengukurannya juga, dan nggak sepenuhnya kayak free flow yang free ride yang mengalir seperti air, yang nggak ngalir gitu juga, hanyut dong gitu. Jadi mentorship ini ada kerangkanya loh. Yang selanjutnya kita ngomongin soal apprenticeship. Mungkin di Indonesia ini lebih dikenal dengan OJT, on the job training. Magang, internship juga bisa gitu ya kan. Sebutannya macam-macam juga gitu ya kan. Cuman proses apprenticeship ini kalau di Indonesia kayaknya lebih banyak dikenal di proses belajar untuk tattoo artis atau piercing artis juga, yang kayak gitu-gitu, yang lebih banyaknya untuk apprenticeship. Gua nggak ngerti apakah persoalan membaca tarot ini juga ada sistem atau program apprenticeshipnya. Gue sampai saat ini belum dengar, mungkin ada tapi gue belum dengar. Nah, kalau di luar negeri ini kayaknya sama dengan di Indonesia. Untuk apprenticeship untuk yang seni rajah atau seni tindik ini juga ada nih, jangka waktunya ada, dan juga ada kurikulumnya atau ada silabusnya juga ada. Dan ini persoal apprenticeship ini gue gak ngerti untuk dunia pembaca tarot kayak gimana di Indonesia. Dan kalau di luar negeri memang ada loh timelinenya, ada sistem belajarnya. Dan kebanyakan di luar negeri apprenticeship ini memang full time. Kadang-kadang apprenticeship ini juga bayar. Jadi para tattoo artis, para piercing artis, dan juga ada pembaca tarot di luar negeri juga memang full time. Ya anak buahnya si pembaca tarot ini gitu loh. Jadi untuk income-nya dari mana ya di luar dari apprenticeship-nya mereka gitu loh. Jadi benar-benar menyediakan waktu, meluangkan waktu untuk full time sebagai apprentice kartu tarot ini. Ya gue nggak ngerti di Indonesia kayak gimana, mungkin belum ya. Dan juga yang namanya apprenticeship ini juga ya apprentice-nya menangani klien,
Klien yang sama mungkin harganya lebih murah, mungkin bisa jadi tergantung dealnya kayak gimana. Cuman memang perlu diawasi oleh si pengajarnya. Oke, jadi apprenticeship ini kadang-kadang tarikan biayanya nggak sebesar si pengajarnya, cuman tetap tidak bergaji untuk si apprentice-nya ini. Kalau nerima tip mungkin masih nerima, cuman nggak yang ada income bergaji gitu loh, nggak gitu. Karena prosesnya adalah apprenticeship yang memang on the job training, yang memang magang gitu loh ya kan. Ya biasanya sih mereka di luar sana nggak dibayar. Nah ini penggambaran lebih luasnya, kadang-kadang kita sering dengar kan kantor pengacara ABC dan rekan. Nah associates lawyer ini kan kadang-kadang 1-3 tahun dari mereka lulus kan. Nah yang kayak gini-gini itu penggambarannya yang lebih luas tuh kayak law firm gitu ya kan, bisa ini kurang lebih sama. Tapi kan juga kalau misalkan lawyer kebanyakan di LBH ya yang kayak gitu, untuk gaining hours, untuk gaining experience ya kurang lebih sama. Pembaca tarot di luar negeri untuk proses apprenticeship-nya juga ya seperti itu. Dan ini juga jadi alasan kenapa gue lebih prefer untuk mendukung apprenticeship dibandingkan mentorship. Karena apprenticeship ini menangani klien untuk tidak dibayar, ya kan? Jadi klien-kliennya ini lebih beragam dan macem-macem orangnya, perawakannya, dan nanyanya tuh macem-macem dan tidak dibayar gitu lah. Jadi gue pribadi lebih prefer untuk kalau mau baca tarot dibandingkan mentorship, lebih baik menurut gue adalah apprenticeship karena lo memang tidak dibayar dan lo full time di situ. Masalah nerima tip ya itu udah rezeki lo buat duit saku, buat jajan.